rekan kita Densus 88 Pak John Bernard Hutagalung. Beliau lah yang awal pertama kali dikirimkan oleh Pak Tito waktu itu, Jenderal Tito, yang kemudian ternyata kita tertangkap pada waktu itu, dan saya divonis 10 tahun. Nah, saya bagaimana mau ceritanya kenapa bisa tertangkap, bisa bergabung dengan kelompok ini. Padahal kalau kita lihat, saya anak polisi. Kakak saya sampai sekarang masih berdinas di Polda Metro, seorang polisi, dan saya juga mantan polisi. Tinggal masih dekat di asrama kepolisian di Brimob Kelapa II. Kok bisa terpapar? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang teroris itu tidak ujuk-ujuk dia melakukan sebuah aksi, melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum, ya, mengadakan pembunuhan, penembakan dan sebagainya, sebelum dia mempunyai sebuah pemahaman yang namanya intoleransi dan radikalisme. Jadi pemahaman aksi terorisme itu tidak ujuk-ujuk gelondongan turun dari atas langit, tiba-tiba dia melakukan aksi, tidak. Tapi dia melalui sebuah proses, Pak. Sehingga ini yang kemudian membuat kita tidak sadar, dan pelakunya juga tidak pernah sadar bahwa pemikiran ini berbahaya. Makanya kemudian ada sebuah bukti atau sebuah teori yang mengatakan seorang teroris itu sudah pasti intoleran dan radikal, tetapi seorang intoleran dan radikal belum tentu jadi teroris. Tapi hampir semua para teroris melalui tahapan-tahapannya. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau ikut pengajian majelis taklim selalu menanamkan pemahaman intoleransi dan radikal. Makanya di dalam Quran ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Kahfi 103, 104, 105, selalu kalau bicara tentang kelompok Khawarij itu pasti menyinggung ayat ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinun. Mereka ini menyangkanya telah berbuat sebaik-baiknya amalan, padahal tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Jadi hampir semua pemahaman terorisme dari banyak literatur yang pernah kita baca itu semua berawal dari yang namanya literasi beragama. Kalau Bapak pernah punya buku namanya Fiqhul Maqasid, ada lagi misalnya buku yang namanya Wa Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnatun Nabawiyah yang digarap oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Dia mengatakan bahwa biang daripada ekstremisme, radikalisme, terorisme itu adalah literasi beragama. Saya awalnya nggak mudah dengan kata-kata literasi beragama. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kelompok-kelompok yang terjebak kepada makna dohir, terjebak kepada yang namanya nas. Ya, mereka selalu mengatakan alasan takdzibun nutur, ya, menghormati daripada nas. Tapi siapa sangka orang yang ingin memperjuangkan nas itu, ya, apakah memperjuangkan asal, ingin memperjuangkan Islam, tapi justru mereka menjadi zalim. Maka kata Syekh Yusuf Qaradawi, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Maksudnya apa? Ya, mereka kelihatan seperti pejuang Islam, mereka seperti pejuang sunnah, tapi karena mereka nggak bisa menangkap substansi, esensi daripada ajaran yang agung ini, ajaran Islam itu, akhirnya mereka jadi ekstrim. Makanya perkataan Syekh Yusuf Qaradawi ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh seorang tabi'in Sufyan bin Uyainah namanya, ya, yang mengatakan al-haditsu mudillatun lil fuqaha. Ya, hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Kecuali bagi ahli fikih. Artinya jangan coba-coba kita ingin memperjuangkan, memenangkan pendapat kita, ya, ingin memenangkan apa yang kita yakini, tetapi kemudian ternyata, ya, di dalam Quran Pak, hadis itu ada yang namanya nasah mansukh, ada mana khas, mana dhahir, mana awal. Yang kalau kita nggak pernah belajar tentang usul fikih Pak, kita sering salah Pak. Kita ingin memperjuangkan satu pendapat kita, lalu menafikan pendapat orang lain,
lalu menaikkan bendera wala wal bara, menaikkan bendera loyalitas dan anti loyalitas kepada mukhalifnya, orang yang berbeda pendapat dengan kita. Itu bisa berbahaya. Ya. Dan masalahnya semua pemikiran terorisme itu berasal dari intoleransi, radikalisme. Semakin sering dia menanamkan kebencian itu yang menyebabkan orang jadi ekstrem. Sekitar 4 tahun yang lalu, 2019, 5 tahun yang lalu, saya pernah diundang oleh Polda Maluku Utara. Ada 2 anggota Polwan, namanya Bribda Nesti dan Bribda Nina. Dia terlibat bergabung dengan Jamaah Ansor Daulah, kelompok-kelompok ISIS. Ternyata di jalan terpaparnya 2 Polwan ini, itu mirip dengan apa yang saya alami. Dikumpulkanlah kawan-kawan ini, ada Polki dan Polwan. Lalu setelah saya ngomong seperti ini setengah jam, selesai tanya jawab, ada yang tanya, maaf Ustaz jangan buat fitnah katanya. Kami di kelompok-kelompok as-sunnah, kelompok-kelompok salafi itu nggak diajarkan untuk memberontak. Kami itu demonstrasi aja bagi kami haram. Bagaimana kami akan menganggap Bapak Jokowi ini adalah, kami menganggapnya ulil amri. Bagaimana kami akan bisa dikatakan teroris? Saya bilang sama dia, oke, kalian memang nggak akan diajak untuk langsung melakukan aksi tembak sana tembak sini, pasti ada melaporkan karena kan kalian polisi. Tapi saya mau tanya sama bapak-bapak, sama Pak Polisi, sama Polwan, ini kawan-kawan yang dari sini, dari ini, di antaranya ada sebagian teman pengajian. Tahu nggak saya bilang itu? Pasti bapak-bapak, ibu-ibu keluar dari majelis taklim, itu merasa benci nggak dengan orang-orang di luar daripada kelompok ini? Karena mereka ini kan orang-orang ini kan tradisional, ini kan banyak melakukan bid'ah, karena memang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Nah itu yang saya takutkan. Saya sebelum bergabung dengan kelompok-kelompok ini, apakah itu kelompok Jamaah Islamiyah, apakah kelompok-kelompok radikal ekstrem lainnya yang mengarah pada teroris, itu awalnya adalah ikut pengajian-pengajian yang modelnya intoleransi tadi. Dikit-dikit bid'ah, maulid bid'ah, yasinan bid'ah, apalagi tahlilan bid'ah, tabaruk, tawasul bid'ah. Itu awalnya seperti itu. Nilai disebut dengan, kalau dalam teori-teori barat, dalam banyak jurnal, itu namanya identifikasi diri. Jadi ada praradikal, ada yang namanya identifikasi diri, ada yang namanya indoktrinisasi, baru yang terakhir adalah jihadisasi, baru melakukan aksi terorisme yang dibungkus dengan yang namanya jihad. Jadi identifikasi diri itu adalah kita seakan-akan terlahir kembali. Kita udah mulai mempunyai, ini gue pejuang sunnah, ini saya pejuang Islam. Ternyata itu bermula dari paham-paham yang namanya intoleransi. Dan ini yang kemudian nggak kita terasa. Jadi apa Ustaz yang salah dari kami? Anda ikut majelis taklim atau ikut yang namanya halakoh atau lingkungan tersebut, Anda jadi benci nggak dengan orang-orang di luar daripada kelompok Anda? Karena mereka melakukan bid'ah. Itu. Jadi pemahaman terorisme itu nggak ujuk-ujuk datang begitu saja tanpa melalui proses yang namanya intoleransi. Apalagi dalam banyak kasus. Ini dalam banyak BAP yang terakhir, mungkin kalau kita hitung ada banyak sekitar 1.300 BAP. Itu kalau Densus 88 menangkap, itu pasti ada yang namanya barang bukti. Barang buktinya itu diantaranya buku-buku. Apa buku-bukunya? Banyakan adalah karangan-karangan daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Contohnya adalah misalnya buku Nawaqidul Iman, Pak. Ini yang sering terjadi, Pak. Dan mereka pasti punya buku itu, Pak. Ini karangan dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama judulnya kitabnya adalah Nawaqidul Iman.
pembatal keimanan. Nah, pembatal keimanan itu diantaranya adalah syirik kepada Allah. Ya, kemudian percaya kepada sihir tukang dukun. Dan yang ketiga, tidak mengkafirkan orang kafir. Oke lah, kalau kekafirannya yang disebutkan di dalam Al-Quran atau yang divonis secara ijma oleh para ulama, misalnya ada orang di Sukabumi ini ngaku nabi, kira-kira gimana Pak? Dan kita fikih maksudnya apa? Ada orang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad nih. Itu kan pasti sesat Pak ya, betul nggak? Bahkan bisa jatuh murtad ya kan? Dan kemudian ulama memutuskan bahwa ini adalah perbuatan kekufuran misalnya. Oke, itu kita sepakat, karena masuk perkara-perkara yang sifatnya maklum binadin bidarul, perkara-perkara yang diketahui oleh umat Islam. Tapi bagaimana kalau kasusnya ya kajian-kajian kelompok ini menganggap bahwa polisi dan tentara adalah ansur togut Pak. Yang divonis katanya vonis kafir. Makanya kenapa nanti kantor polisi, kantor kelurahan atau simbol-simbol negara dijadikan sebagai sasaran kelompok-kelompok teroris. Terakhir 2022 kalau nggak salah, Polsek Astana Anyar, betul nggak? Yang disasar oleh seorang mantan napiter yang baru keluar dari Nusa Kambangan, lalu kemudian dia bunuh diri, meledakkan. Banyak kasus-kasus Pak. Itu semua berawal dari paham-paham yang namanya intoleransi. Makanya hati-hati Pak, ya belajar agama. Saya sarankan ya kepada para bapak ibu semuanya, para penyuluh agama dari kelurahan dan sebagainya, jangan pernah salah ya menyekolahkan anak-anak kita. Jangan salah juga dalam mencari majelis taklim. Nanti korbannya kayak saya Pak, polisi 13 tahun Pak, saya masuk polisi susah. Ya, tapi tiba-tiba kita sudah jadi polisi malah keluar. Kenapa? Karena itu tadi Pak, itu tiba pengajian yang kita akhirnya salah. Ini kan problem masyarakat urban. Ingin jadi soleh, ingin jadi orang baik, tapi salah cari ibu Pak. Termasuk menyekolahkan anak-anak kita. Saya punya anak Pak. Ya, sekolah anak saya ketika saya di dalam penjara karena saya divonis 10 tahun. Ya. Jadi 10 tahun itu saya jalani sekitar 6 tahun Pak. Karena ada PB dan remisi. Ya, sampai berapa? 7 kali puasa, 7 kali lebaran saya di dalam penjara. Nah, itu ngalah-ngalahin Bang Toib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Saya 7 kali puasa, 7 kali lebaran. Alhamdulillah istri saya nggak minta cerai. Banyak kawan-kawan yang divonis berat akhirnya minta cerai. Nah ini itulah penyesalan datangnya belakangan. Kalau depanan namanya daftar. Jadi itu, ya anak saya Pak, ketika saya di penjara sama uminya nih disekolahkan di pondok pesantren, ya pondok pesantren Wahabi lah, ya Salafi Wahabi. Saya ceritanya udah sadar nih Pak, pulang setelah berapa bulan saya di penjara, saya ceritanya sholat di rumah. Kemudian anak saya pulang dari pesantren. Saya mau ngetes nih anak saya, ya kan? Saya coba talafut di niat, ya sholat sholli fardhu isya'i arba'ah rakaat. Apa anak saya nuntut Pak? Bid'ah tuh bid'ah. Oh saya langsung aja disekat. Sholli fardhu isya'i langsung aja sholat. Saya tanya, hati-hati kalau mau bicara, ya. Karena ketika orang memvonis tabdi, ya ini bid'ah, maka konsekuensinya wasyarul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi masuk. Saya bilang hati-hati kalau bicara. Ya dalam mazhab Syafi'i niat itu wajib. Ya syaratnya niat dan itu harus talafut di niat. Kalau kita ada ulama berbeda pendapat. Tapi hati-hati memvonis ini adalah hasil. Ya. Akhirnya apa Pak? Ya. Saya pindahin sekolahnya biar ngopinya jawab dikit. Ya karena ini kadang kita tuh kayak katak dalam tempurung, kayak merasa paling benar sendiri. Ya, padahal ini masyarakat kita kan mazhabnya Syafi'i, betul nggak? Makanya kemudian kelompok-kelompok ini sangat resisten Pak di tengah-tengah masyarakat kita. Akhirnya
Ini menjadi polis hazard ya, bagi kepolisian ini menjadi kerawanan kepolisian Pak, karena nggak mustahil ya nanti perang antar mada, perang antar pendapat ya. Kalau cuma diem-dieman nggak apa-apa Pak, tapi kalau udah main bunuh-bunuhan kayak seperti di Pakistan, di Suriah, ya kan beda dikit. Bahkan Gus Najib juga cerita tadi, ya salah satu gurunya Syekh Ramadan Al-Ghouti lagi ngisi pengadilan majelis taklim pakai bom bunuh diri Pak, betul kan? Nah ini terjadi Pak. Bahkan yang lebih parah lagi ada di Mesir Pak, itu ada Masjid Raudhah. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan searching, ya klik di Google, ya cari Masjid Raudhah di Sinai. Ya, itu ada di Wikipedia. Kejadian Masjid Raudhah pembantaian. Ada 350 jamaah sholat yang dibantai. Ya. Dia bilang apa? Wallah. Katanya sambil nembakin, sambil lemparin granat. Orang lagi sholat Jumat Pak. Dia bilang apa? Wallah. Hadhihi ghadwatul mubarakah. Qatlun salah satu mi'ah wa khamsin min sahawatu murtad wa ubadu. Demi Allah telah terbunuh 350 orang. Ya, ini adalah peperangan barokah. Telah terbunuh 350 orang dari bin sahabat murtad, dari orang-orang murtad dan ubadul kubur. Tahu nggak Bapak Ibu yang disebut dengan ubadul kubur itu siapa? Ada yang tahu? Ubadul kubur itu ternyata para pelaku pengamal daripada istighosah. Ya, yang kedua tabar. Yang ketiga adalah pelaku tawazulan Pak. Itu dibantai Pak. Karena menganggap bahwa mereka ini telah jatuh kepada kemusyrikan Pak oleh Pak kelompok-kelompok Wahabi. Ya, yang namanya ISIS, kelompok ISIS. Karena pure daripada kelompok Wahabi, pure aslinya Wahabi itu adalah kelompok ISIS. Dengan vonis-vonis takfir. Itu dibantai. Ternyata kejadian ini pernah terjadi ya sebelum 2017, 2011 Pak, di Masjid Ad-Dikra, yaitu di Polresta Cirebon. Ya, di Cirebon itu pernah terjadi. Ya, ketika takbir pertama, ya, itu pelaku bom bunuh diri ini ada di belakang imam. Lalu dia meledakkan dirinya. Tentu Kapolresnya tidak meninggal Pak. Ini sudah ada kejadian Pak di masjid. Yang belum lama ini di Taliban dihajar, dihantam oleh kelompok-kelompok. Ya, ini adalah pemahaman takfir Pak. Ya, makanya kalau udah kemudian paham intoleran radikal, tidak mustahil jadi teroris. Dan hampir buku-bukunya itu sama. Dalam penangkapan teroris selama ini itu ditemukan buku-buku kayak karangan Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun nanti ini dibantah oleh kelompok-kelompok mereka yang masih mendukung tidak kuasai. Tapi kebanyakan saya bisa pastikan kelompok-kelompok teror itu bermula dari kelompok-kelompok yang namanya intoleran. Maka saya pesan Pak, hati-hati Pak, jangan salah cari sekolahan buat anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita adalah sekolah yang memang ya biasanya kelompok-kelompok ini nggak mau upacara bendera. Ya di sekolahnya tuh nggak ada Bapak Presiden juga. Itu bisa dilihat Pak. Ya kelompok-kelompok seperti itu. Ya makanya ini pesan saya kepada Bapak Ibu. Ya jangan sampai kemudian kita terjebak kepada paham-paham intoleran, radikalisme dan kemudian sampai kepada arah-arah terorisme. Yang ini sangat mengancam Pak. Bapak Ibu, kita lihat bahwa Indonesia Pak, itu hampir saja ya kemarin 2017 hampir tadi dilanda perang saudara Pak. Betul nggak? Ada istilah cebong dan kampret, cuma hanya perbedaan istilah atau perbedaan orientasi politik kita Pak. Ya, sampai ada artis kita sampai berdoanya begini Pak. Ya Allah, seandainya pasangan 01 ini tidak menang, engkau ya Allah tidak akan pernah disembah. Sampai seperti itu, ya kan gitu. Kenapa Pak? Karena indeks potensi radikalisme kita yang dikeluarkan oleh BNPT itu hampir 50% lebih. Artinya kita ini sudah terpolarisasi masyarakat. Ya kan? Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit indeks potensi radikalisme kita menurun Pak. Karena kalau enggak Pak, Indonesia itu potensi konfliknya besar. Tapi alhamdulillah kita punya yang namanya Pancasila Pak. Bahkan Taliban Pak datang ke Indonesia. Ketemu dengan dulu Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, ketemu dengan para ulama-ulama, Nahdlatul Ulama, ulama-ulama Muhammad. Dia bingung Pak. Ya, Taliban bingung pada Indonesia. Indonesia ini ada 1.400 suku bangsa. Ya, 1.300 bahasa.
tapi bisa bersatu Pak. Kami katanya orang Taliban itu punya 7 suku bangsa, 7 kabilah, 7 suku. Tapi sampai sekarang 40 tahun perang nggak selesai. Kenapa? Apa kata ulama-ulama Indonesia? Karena kami punya yang namanya Pancasila. Pancasila nggak bisa dikafirkan Pak, nggak bisa disalahkan. Kenapa? Karena yang membuat itu juga para ulama. Bahkan ini berhasil menyatukan Indonesia. Ada istilahnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini Pak kekuatan yang harus kita pertahankan. Jangan sampai jadi negara seperti di Libya hari ini, di Suriah yang sampai hari ini perang berkecamuk Pak. Ngeri Pak, pakai bom bunuh diri dan sebagainya. Kan kita nggak mau Pak, jalan 1 kilometer udah ada checkpoint. Jalan lagi 1 kilometer ada checkpoint. Ya, semuanya banyak milisi bersenjata. Negara Libya sekarang dikuasai para gangster. Ya, mungkin mau sekolah saja sulit. Ya, mau belajar, mau studi, mau ibadah juga susah. Dan kita bersyukur tinggal di Indonesia yang menghargai perbedaan itu sendiri.